Apa perkataan Nabi yang terdahulu ini? Ya, makanya dikatakan wa anan nas tadawaluhu bainahum, dikatakan bahwa perkataan ini sudah dikenal sangat familiar di antara generasi-generasi, wa tawarathuhu anhum qarnan ba'da qarnin, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad perkataan Nabi ini dihafal dan sudah dipahami oleh semua generasi manusia sampai kepada generasi kita yaitu umat Islam melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yadullu ala anna an-nubuwah al-mutaqaddimah ja'at bihadzal kalam, ini menandakan kenabian sebelumnya memang sudah mengajarkan ya hadis ini dan sudah dikenal di kalangan umat manusia. Apa yang disampaikan? Idza lam tastahi, sederhana banget. Apabila kamu tidak malu. Malu nih. Malu itu sifat, Pak. Sifat jabaliyah. Sifat jabaliyah itu sifat pemberian Tuhan. Semua orang pasti punya rasa sifat malu, yang dalam bahasa Islamnya al-haya, rasa malu, tapi bukan malu-maluin, ya, rasa malu, al-haya. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman, bagian dari cabang iman. Idza lam tastahi, kalau kamu tidak merasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukan apa yang kamu suka. Ya. Nah, ini unik. Kita ngomong haya dulu ya, malu. Rasa malu itu apa contohnya? Ini mohon maaf, ini anugerah Tuhan diberikan kepada manusia. Mau muslim nggak muslim dikasih nih rasa malu. Kalau dia peduli. Apa? Malu mencuri, mengambil bukan haknya, ya. Beda dengan kambing. Kambing ada rasa malu nggak? Nggak ada dia mah. Ada rumput makan aja, masa bodoh punya siapa? Ya, emang gua pikirin kan gitu. Kalau kambing berarti kalau kita sering ngambil punya orang lain, nggak mikir sama dengan kambing. Ya nggak? Bukan saya ngomong ibu ya, bapak. Sama. Nggak ada rasa malu kalau binatang mah. Kita punya rasa mempertontonkan aurat. Malu nggak? Harus malu. Beda dengan sapi, nggak pakai baju juga, jongjon aja dia jalan. Ya. Kemaluannya kelihatan kemana-mana. Iya. Kalau manusia nggak boleh. Kenapa? Ada rasa malu. Berarti kalau manusia yang kehilangan rasa malunya sama dengan bapak yang ngomong, bukan saya. Kan bilang kalau udah hilang urat malunya, ya urat malu. Sampai dibilang urat itu Pak, malu itu. Urat artinya sesuatu yang nggak terpisah dari kita manusia. Ini sebagai pengendali awal. Apalagi ditambah dengan ajaran waduh, luar biasa. Salah satu sahabat Nabi yang mempunyai rasa malu yang luar biasa, termasuk pemalu, ini Utsman bin Affan. Apa satu contoh buktinya? Ketika dia mau masuk ke rumah Nabi, yang rumah Nabi mah kecil banget, sekarang makamnya itu ukuran berapa paling itu. Pas mau masuk ke ruang rumah Nabi, karena nggak ada ruang tamu rumah Nabi itu, ya, dia langsung ke kamarnya kira-kira begitu. Ya. Ngelihat betis Nabi terbuka, betis, tahu nggak betis? Betis. Nggak jadi Utsman masuk, keluar lagi dia, nunggu di luar. Kata Nabi, mana Utsman katanya mau janji ke sini. Disampaikanlah oleh Jibril, Muhammad, Utsman itu di luar. Ya. Nabi baru sadar dia. Oh, Utsman ini nggak masuk, kenapa? Karena dia ngelihat betis saya. Betis Nabi dia nggak mau lihat, malu kata dia. Lah kalau kita mas sekarang,
Kalau betis mah kurang katanya. Kata orang Betawi, betis mah kurang, kalau biasa mah atasan dikit. Yang perempuan bukan yang laki. Kalau laki mah masa jeruk makan jeruk. Iya kan? Saking malunya tuh Utsman gak mau ngelihat aurat orang, meskipun sama-sama laki. Apalagi beda lawan jenisnya. Tuh rasa malu. Makanya Nabi sampaikan al-haya'u minal iman. Malu itu, rasa malu bagian daripada iman, itu aja. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, ingat aja. Nah, termasuk rasa malu itu akan membentengi kita bukan hanya dari perkara-perkara yang dilarang, tetapi akan menghindari kita dari perkara-perkara yang tidak patut, tidak pantas kita lakukan. Ya, yang disebut dengan muru'ah. Apa namanya? Muru'ah. Muru'ah bukan bicara halal haram, tidak. Pantas dan tidak pantas. Mau nggak kira-kira saya sebagai ustadz guru ngaji di sini atau ngeliat saya ngemut somai di jalan sambil jalan? Mau Bapak? Hah? Nanti dulu saya ngaji mau ustadz kayak gini, kenapa? Makan somai sambil jalan ngemut gitu. Nggak diundang lagi Pak. Apalagi sambil pas lagi ada acara organ tunggal tampil di apa? Di mimbar. Ikut-ikut apa? Joget. Nanti dulu, itu bukan bicara halal haram, enggak pantas, enggak patut. Itu malu. Ya, mohon maaf ini saya termasuk berpegang di ahli hadis. Muru'ah itu menandakan kedewasaan seseorang. Ada area-area yang memang privat. Kalau privat kita nggak usah ngomong. Ya, contohnya privat di mana? Di kamar kita, di rumah kita. Bapak, ibu mau pakai apapun di rumah nih, di keluarga, no problem, meskipun ada batasnya kan. Jadi jangan sampai nanti ditanyain istrinya Ustadz gimana di rumah pakai kolor enggak? Nah, jangan begitu. Kalau di rumah mah privat, jangan ditanya, itu urusan privat. Tapi ada area publik yang mengukur muru'ah atau tidaknya. Di rumah juga ada muru'ah. Lah kita sama anak ya ada batasnya lah. Ya, ada batasnya meskipun kalau rumah itu privat lah, itu urusan masing-masing. Ya, al-haya ya. Jadi pertama menghindari kita dari hal-hal yang dilarang baik secara norma agama maupun norma masyarakat. Yang kedua menghindarkan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas. Itu al-haya.